Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Latif dengan nomor NPM 233510625 dari kelas B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai praktikum mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai ke pertemuan 1, yaitu pengantar ekosistem Big Data dan Spark dasar. Di pertemuan pertama, kita mempelajari konsep Big Data. Big Data punya 5 ciri utama yang disebut juga dengan 5V, yaitu ada volume yang pertama berupa ukuran data yang sangat besar, bisa sampai terabyte atau petabyte. Nah, kemudian velocity, yaitu kecepatan data yang masuk, misalnya dari log server atau data sensor IoT yang terus mengalir ribuan baris per detiknya. Kemudian ada variety, bisa juga disebut juga dengan bentuk data yang beragam. Ada yang terstruktur seperti data table, semi terstruktur seperti JSON, dan ada juga yang tidak terstruktur seperti data teks, audio atau video. Nah, kemudian ada veracity, yaitu kualitas dari sebuah data. Data sering berantakan, ada juga noise atau nilai kosong atau missing value. Jadi perlu diberlakukan pembersihan terlebih dahulu. Kemudian ada value, yaitu nilai atau insight yang bisa diambil dari data itu. Nah, misalnya untuk keputusan dari sebuah bisnis. Nah, untuk mengelola data besar tadi, kita gunakan Apache Spark. Nah, Spark punya arsitektur bernama Master Worker. Ada drive sebagai program utama atau otak pengendali. Lalu drive koordinasi dengan cluster manager buat ngatur resource-nya. Setelah itu, tugas dibagi ke banyak worker node. Di worker ada eksekutor yang mengerjakan task dan menyimpan data di memori. Karena Spark proses data langsung di RAM, hasilnya jauh lebih cepat dibanding sistem lama yang harus bolak-balik baca dari harddisk. Yang kemudian lanjut ke pertemuan kedua, yaitu arsitektur data modern atau data lake dan HDFS. Nah, di pertemuan kedua kita belajar tentang arsitektur penyimpanan data modern. Kalau Spark tadi adalah otaknya untuk mengelola data, maka HDFS adalah gudangnya buat menyimpan data. Pertama, kita akan bahas data lake versus data warehouse. Nah, data warehouse dipakai untuk data yang sudah rapi dan terstruktur. Data harus sesuai skema terlebih dahulu sebelum disimpan. Disebut juga dengan scheme on write. Nah, kemudian untuk data lake, dia lebih fleksibel. Semua data mentah bisa langsung masuk, sehingga bisa berupa data log, CSV, gambar, atau JSON. Nah, skema baru ditentukan saat data dibaca, disebut juga dengan scheme on write. Nah, lalu kita masuk ke HDFS atau Hadoop Distributed File System. Nah, di sini ada name node, yaitu tempat menyimpan data seperti informasi tentang lokasi file, pemilik, dan daftar blok. Kemudian ada juga namanya data node atau slave, di mana data node ini adalah tempat data asli disimpan dalam bentuk blok-blok. Nah, kemudian ada juga replication, yaitu setiap blok data otomatis digandakan ke beberapa data node. Biasanya digandakan 3 kali supaya aman kalau ada server yang rusak.
Nah, keunggulan dari HDFS adalah di fault tolerance. Jadi kalau ada satu data node rusak atau bahkan mati total, data tetap aman karena ada salinan dari data node lain yang telah saya jelaskan tadi, bisa sampai 3 kali salinannya. Lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu fundamental dan data wrangling. Nah, di pertemuan ketiga ini kita membahas data wrangling, yaitu proses membersihkan dan merapikan data mentah agar siap untuk dianalisis. Nah, untuk mengelolanya, kita menggunakan data frame di Spark. Ada dua jenis operasi, yaitu ada transformation dan action. Di mana transformation ini yaitu membuat dataset baru dari dataset lama, misalnya dengan menggunakan select atau filter. Nah, operasi ini bersifat lazy, artinya hanya dicatat belum dijalankan. Kemudian action yaitu memicu eksekusi nyata seperti show atau count. Nah, ada beberapa teknik yang dipelajari dalam data wrangling, yaitu ada standarisasi teks dan penanganan null agar data lebih konsisten. Kemudian parsing timestamp untuk menyatukan format, tanggal, dan waktu yang berbeda. Kemudian ada regex atau regular expression untuk mengekstrak informasi spesifik dari teks yang panjang. Nah, kemudian ada inputasi, yaitu untuk mengisi nilai kosong dengan default dan menambahkan kolom baru. Nah, lanjut ke pertemuan selanjutnya, pertemuan 4, yaitu Spark SQL, yaitu query kompleks, join, dan agregasi. Nah, di pertemuan keempat ini kita belajar tentang Spark SQL, yaitu modul Apache Spark yang memungkinkan kita menjalankan query SQL standar langsung pada dataset besar yang terdistribusi. Nah, keunggulannya Spark SQL otomatis dioptimalkan oleh Catalyst Optimizer, sehingga eksekusi query jadi lebih efisien. Nah, ada tiga dalam analisis data relasional dengan Spark SQL. Yang pertama, join, yaitu sesuai dengan namanya, yaitu menggabungkan beberapa dataset berdasarkan kunci relasional, bisa berupa inner join, left join, right join, atau full outer join. Nah, kemudian ada aggregation, yaitu mengelompokkan data dengan fungsi statistik seperti sum, average, atau count. Biasanya digabung dengan group by. Nah, kemudian yang terakhir ada Windows function, yaitu melakukan analisis di atas kumpulan baris data tanpa mengurangi jumlah baris output. Contohnya rank, dense rank, atau leg, untuk melihat peringkat atau perbandingan antar baris. Supaya data frame bisa diproses dengan SQL murni, kita perlu mendaftarkan ke katalog memori Spark menggunakan perintah create or replace temp view, kemudian nama tabelnya. Lanjut ke pertemuan 5, yaitu Spark SQL Optimization Kinerja Dasar. Nah, di pertemuan kelima ini kita membahas optimasi dasar Spark SQL. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari join dan agregasi, kali ini adalah bagaimana membuat sebuah query berjalan lebih cepat dan efisien. Nah, ada beberapa yang bisa kita pelajari, yaitu pertama, execution plan atau explain. Sebelum query dijalankan, Spark membuat
rencana eksekusi baik logical plan maupun physical plan. Nah, kita bisa melihat rencana ini dengan menggunakan explain. Kemudian staging dan persist. Kalau ada data tabel yang sering dipakai, lebih baik disimpan sementara di RAM dengan cache. Kita semua tahu RAM itu lebih cepat, sehingga tujuannya bisa kita ketahui. Spark tidak perlu lagi membaca ulang dari hard disk setiap kali query tersebut dijalankan. Nah, kemudian ada partitioning, yaitu data besar dibagi ke beberapa partisi agar bisa diproses paralel di banyak node. Fungsi dengan menggunakan fungsi repartition dipakai untuk mengatur ulang jumlah partisi secara merata. Nah, sedangkan coalesce untuk mengurangi jumlah partisi dengan cara lebih efisien. Nah, kemudian terakhir ada data format atau parquet. Nah, kita tahu bahwasannya file CSV menyimpan data per baris, sedangkan parquet menyimpan per kolom, sehingga parquet lebih hemat ruang dan jauh lebih cepat untuk query agregasi. Nah, lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 6, yaitu penerapan data store non-relasional atau MongoDB. Di pertemuan 6 kita membahas MongoDB, yaitu database NoSQL yang bisa dibilang populer. Nah, NoSQL digunakan karena banyak aplikasi modern seperti e-commerce, sensor IoT atau logchat menghasilkan data yang tidak cocok ke tabel relasional. Nah, MongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen BSON atau binary JSON sehingga lebih fleksibel. Nah, ada beberapa keunggulan MongoDB dibanding RDBMS, yaitu yang pertama schemaless, yaitu tidak perlu mendefinisikan kolom di awal. Setiap dokumen bisa punya atribut berbeda. Kemudian data representation, yaitu MongoDB bisa langsung menyimpan array atau list dan data bersarang atau nested dokumen dalam satu dokumen. Kemudian terminologi berbeda. Database tetap disebut database, table disebut collection, dan row disebut dokumen. Nah, kemudian ada penerapan operasi dasar atau CRUD, create, read, update, dan delete. Create yaitu memasukkan data ke collection, baik satu dokumen maupun banyak sekaligus. Kemudian read yaitu mencari data dengan filter JSON. Kemudian ada update, yaitu memperbarui atribut tertentu dengan set tanpa menghapus atribut lain. Kemudian yang terakhir delete, yaitu menghapus dokumen sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Nah, selanjutnya saya akan menerapkan contoh dari pertemuan 4 yang saya ambil. Nah, di sini saya mensimulasikan supply chains. Langsung saja pada langkah pertama, yaitu persiapan tabel dan data. Pada tahap pertama, kita melakukan inisialisasi tabel multidimensi untuk mensimulasikan sistem supply chains. Nah, tabel dimensi terdiri dari gudang, produk, dan rute distribusi, sedangkan tabel fakta berisi data pengiriman yang mencatat jumlah barang, biaya, serta durasi pengiriman. Nah, langkah ini membentuk struktur data warehouse sederhana yang memungkinkan analitik lebih lanjut nantinya. Lanjut ke langkah kedua, yaitu multi-table join dan agregasi relasional. Nah, tahap kedua adalah menjalankan query SQL untuk melakukan join antar table dan agregasi data. Nah, query ini menggabungkan data tabel pengiriman dengan tabel gudang, lalu menghitung total barang yang dikirim serta total biaya distribusi per gudang menggunakan fungsi agregasi sum.
Nah, hasil analisis menunjukkan gudang Jakarta memiliki volume pengiriman tertinggi, yaitu bisa dilihat 150 barang dengan biaya distribusi mencapai 13 juta rupiah. Nah, gudang Bandung dan Surabaya memiliki volume dan biaya lebih rendah. Kemudian langkah ketiga yaitu analitik kompleks dengan Windows Function dan CTE. Nah, tahap ketiga, analitik kompleks menggunakan CTE dan Windows Function dengan average dan rank. Nah, kita dapat menghitung rata-rata biaya pengiriman per rute serta menentukan produk dengan biaya pengiriman tertinggi. Nah, sebagai contoh, pada rute Jakarta-Bandung, smartphone memiliki biaya pengiriman tertinggi, yaitu bisa kita lihat sendiri hingga 1,5 juta di atas rata-rata rute lainnya. Nah, analisis ini memberikan kita wawasan strategi mengenai produk yang membebani distribusi, sehingga perusahaan dapat merancang langkah untuk lebih efisien. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya secara keseluruhan modul yang saya ambil sebagai contoh ini, modul V4, berfungsi untuk melatih penggunaan SQL Spark dalam analisis data kompleks meliputi join, agregasi, dan Windows Function. Nah, program simulasi change yang saya susun ini menunjukkan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan pada konteks bisnis yang nyata nanti. Nah, manfaatnya ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data seperti menentukan gudang yang perlu dioptimalkan dan produk yang paling mahal dalam distribusinya. Nah, mungkin sekian penjelasan pertemuan 1 hingga pertemuan 6 dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.